Akhirnya kabar yang dinanti-nantikan datang juga terkait dengan pencairan kenaikan gaji bagi pensiunan PNS di tahun 2025 serta kenaikan pesangon, bukan kenaikan ya, pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Tentunya dua informasi ini kita nanti-nantikan semenjak beberapa tahun terakhir, khususnya untuk pesangon pensiun, yang mana ini sudah beberapa tahun sebelumnya sudah digaung-gaungkan, tapi nyatanya hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagi pensiunan kapan mulai diberlakukan. Serta informasi terkait dengan kenaikan gaji juga, yang mana dari tahun sebelumnya, di tahun 2024 sudah direncanakan, tetapi hingga sekarang di Maret 2025 masih menjadi tanda tanya bagi para pensiunan. Nah, dengan ada video ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil kesimpulan kapan kenaikan gaji akan diberlakukan dan bagaimana dan kapan pencairan pesangon pensiun segera dilakukan. Karena banyak juga yang berkomentar bahwa dengan adanya pesangon pensiun 1 miliar ini, nanti uangnya bisa digunakan untuk modal usaha, membuka usaha baru dan sebagainya. Tentu ini juga akan menambah atau peningkatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas terkait dengan kenaikan gaji bagi pensiunan serta pencairan pesangon 1 miliar. Update pada hari Kamis 27 Maret 2025. Kita masuk dulu di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji bagi pensiunan di tahun 2025. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil pada tahun 2025 ini. Tapi nyatanya hingga Maret 2025 ini masih banyak para pensiunan yang masih bertanya, kapan kenaikan gaji ini akan diberlakukan dan berapa persen kenaikannya? Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dan menyesuaikan gaji aparatur sipil negara melalui kebijakan fiskal. Jadi walaupun di pemberitaan itu yang diinformasikan adalah terkait dengan kenaikan gaji PNS, tetapi para pensiunan siap-siap. Sebagaimana yang terjadi di tahun 2024, ketika yang digaungkan adalah kenaikan gaji PNS, ternyata gaji pensiunan pun mengalami kenaikan hingga 12%. Tentu ini menjadi kabar gembira juga di tahun 2025. Berapa persen kenaikan gaji bagi pensiunan? Nah, ternyata kenaikan gaji ini di tahun 2025 sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025. Namun, meskipun rencana ini telah diumumkan, rincian lebih lanjut mengenai besaran kenaikan gaji PNS pada 2025 tentu akan disampaikan pemerintah melalui peraturannya. Keputusan resmi mengenai kenaikan gaji PNS diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo. Gaji PNS sendiri dibedakan berdasarkan golongan. Begitu juga dengan pensiunan, yang berarti nominal gaji yang diterima oleh setiap PNS ataupun pensiunan akan berbeda sesuai dengan golongan dan jabatan mereka. Sementara itu, pada tahun 2024, pemerintah sudah menaikkan gaji PNS sebesar 8%. Dan ternyata para pensiunan pun ikut mengalami kenaikan hingga 12%. Tentunya ini berharap bagi para pensiunan di tahun 2025 ini akan terjadi hal yang sama. Ketika gaji PNS naik, gaji pensiunan pun ikut mengalami kenaikan. Kalau kita lihat lagi, berdasarkan gaji terbaru di Maret 2025 ini ya, untuk PNS mendapatkan gaji pokok terendah di angka 1.685.700 dengan tertinggi 1D 2.900.200. Sedangkan untuk golongan 2 PNS mendapatkan gaji pokok terendah di angka 2.184.000 dan tertingginya 2D 4.125.600. Dan golongan 3 terendah 2.785.700 dan tertinggi 5.180.700 rupiah. Sedangkan untuk golongan 4, gaji pokok PNS itu dimulai dari 3.287.800 dan tertinggi 4E 6.373.200.
Selain gaji pokok, PNS pemerintah daerah juga menerima berbagai tunjangan. Tunjangan kinerja, tunjangan istri suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan tunjangan makan. Sedangkan untuk pensiunan PNS, kalau kita lihat berdasarkan gaji di Maret 2025 ini, adapun gaji pokok pensiunan PNS ini dimulai dari golongan 1 itu Rp1.748.100 sampai Rp2.256.700. Kemudian untuk golongan 2 dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp3.787.000. Rp3.787.000 ya. Lanjut ke golongan 3 mulai Rp1.748.100 sampai Rp4.029.600. Kemudian golongan 4 dimulai dari Rp1.748.100 sampai Rp4.957.100. Itu baru gaji pokoknya saja. Sedangkan untuk tunjangan suami istri, untuk pensiunan akan mendapatkan 10% dari gaji pokok. Ya, untuk tertingginya itu Rp495.710 untuk golongan 4. Kemudian untuk tunjangan anak 2% dari gaji pokok. Nominal tertinggi ada di golongan 4 Rp99.142. Dan tunjangan pangan Rp72.420 per orang. Nah, itu ya. Dan pertanyaannya, kapan kenaikan gaji di tahun 2025 ini akan diberlakukan? Kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada tahun 2025 tentu masih ditunggu-tunggu oleh para PNS maupun pensiunan. Topik ini pun menjadi hangat terkait dengan kenaikan gaji pada tahun 2025 yang sangat dinantikan kehadirannya. Adapun rencana dari kenaikan gaji PNS pada tahun 2025 sudah masuk dalam agenda kebijakan pemerintah. Langkah tersebut diambil seiring dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun gaji PNS ataupun pensiunan sebelumnya sudah dinaikkan pada tahun 2024, namun ada rencana kenaikan gaji PNS di Indonesia pada tahun 2025. Pemerintah sudah meresmi menaikkan APBN 2025 yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Adanya peningkatan terhadap APBN 2025 ini tentu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembangunan nasional dan juga untuk memperkuat sektor infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan pendidikan. Rencana kenaikan gaji pokok PNS pada tahun 2025 masuk dalam kerangka ekonomi dan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Melalui dokumen tersebut, bahwa restrukturisasi belanja pegawai jadi salah satu arah kebijakan fiskal pada tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Meski begitu, masih belum ada keputusan mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada tahun 2025 ini. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan pada tahun 2025 akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah. Jadi baik itu para PNS ataupun pensiunan bisa menunggu informasi terkait dengan keputusan mengenai kenaikan gaji PNS ataupun pensiunan tahun 2025. Sedangkan untuk informasi terkait dengan reformasi dana pensiun PNS yang merupakan gebrakan baru dari pemerintah sehingga para pensiunan akan mendapatkan pesangon hingga Rp1 miliar. Bagaimana informasinya? Perubahan skema dana pensiun untuk para aparatur sipil negara atau ASN tampaknya masih akan menjadi jalan panjang. Meskipun telah tercetus sejak beberapa tahun silam, kebijakan itu ada beberapa orang yang masih meragukan akan direalisasikan di tahun 2025. Seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Issa Rahmatawarta saat dimintai keterangan terkait itu, ia menyebut bahwa rencana perubahan skema dana pensiun PNS dari sistem PSYugo menjadi fully funded merupakan hal yang kompleks. Nanti tunggu saja
kalau itu lebih kompleks lagi, belum akan seketika, ujarnya di kantor Kementerian Keuangan pada waktu itu. Adapun program reformasi dana pensiun PNS turut masuk ke dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2025. Pemerintah mendorong reformasi perlindungan hari tua bagi ASN untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam sistem kepegawaian, termasuk pemberian untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun, pemerintah menyadari banyaknya tantangan dalam penyelenggaraan program pensiun bagi PNS, mulai dari manfaat yang diterima relatif masih rendah, hingga kesenjangan tingkat rasio replacement cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan lebih tinggi. Nah, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo sudah mengambil ancang-ancang terkait dengan perencanaan APBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melakukan rapat persiapan pembahasan rancangan APBN tahun 2026 di Istana Kepresidenan. Pembentukan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF untuk APBN 2026 menjadi salah satu pembahasannya. Sri Mulyani tak mau memberikan banyak rincian soal pembahasan yang dilakukan dengan Prabowo. Usai rapat, dia cuma mengatakan dirinya cuma membahas persiapan APBN 2026. Dia sempat ditanya soal target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, namun enggan menjawab. Sementara itu, Kepala BKN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Profesor Judan Arif dalam sambutannya menegaskan komitmen Korpri untuk memperjuangkan sistem pensiun yang lebih adil dan sejahtera. Banyak pensiunan yang terkejut karena dana pensiun yang diterima hanya 8% dari take home pay saat masih aktif bekerja. Oleh karena itu, kami konsisten memperjuangkan single salary system dengan satu sistem gaji tunggal sebesar 15 juta rupiah. Tanpa rincian tunjangan, dengan sistem ini, pensiunan nantinya akan menerima 75% dari gaji tunggal. Kemudian, Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN Aris Widianto menyatakan bahwa reformasi sistem pensiun ini bukanlah hal baru. Ia juga menjelaskan bahwa usulan perubahan sistem pensiun telah diajukan sejak 20 tahun lalu. Menurutnya, reformasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kami berupaya membentuk lembaga dana pensiun untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun, terang Aris. Pertanyaannya, kapan pesangon pensiun 1 miliar ini akan mulai diberlakukan dan bisa disetor ke rekening masing-masing para pensiunan? Jawabannya adalah kita masih menunggu informasi terbaru dari Sri Mulyani terkait dengan realisasi pesangon pensiun 1 miliar ini.